Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pertanda apa ini ya? Karena kemarin pada waktu pendukung UAS demo di Kedubes Singapura, hujan deras dan bahkan dikabarkan sistemnya pun rusak. Ini dari Muhammad Guntur Romli. Tidak hanya Singapura, alam pun menolak. Bela orang yang mau jalan-jalan sama istri muda. Sudah kehujanan, basah-basah, bisa sakit. Harus ganti sound system yang rusak karena kehujanan. Yang dibelain sih enak terus jalan-jalan. Susahnya buat kalian aja. Ini sambil menyertakan screenshot berita, yaitu berjudul "Mobil Sound Rusak Karena Hujan, Pendukung UAS Bubar dari Kedubes Singapura". Padahal juga ya diketahui sekarang ini nggak musim hujan ya. Jarang banget lah hujan intinya, tetapi kok tiba-tiba hujan deras. Ada apa ini? Apakah kebetulan atau gimana ya? Apalagi diberitakan yaitu sound system tersebut kehujanan dan meledak. Ini kemungkinan bisa tekor lah karena akan mengganti rugi sound system yang rusak tersebut. Sudah jatuh tertimpa tangga pula karena sound system rusak. Coba kita lihat komentar-komentarnya gimana ya. Budget minim dari bos, soalnya nggak bisa ditarik-tarik buat turunin Jokowi. Demo pakai kapal selam yang sudah dibeli UAS. Kaum somplak, Tuhan tidak merestui. Kami keluarga besar Singapura cuma bisa senyum-senyum doang. Nah, seharusnya ada pawang hujannya. Demo juga perlu pawang hujan, seperti Mbak Rara. Demo pun perlu konspirasi Wahyudi dan Kopar Kapir karena mereka bikin sistem yang bisa rusak kalau kena hujan. Mereka masih juga tidak nyadar pada kenyataan dan kelakuan yang dibela. Kalau misalkan musim penghujan pasti sudah disediakan lah kayak jas hujan untuk melindungi sound system tersebut. Tetapi kan tidak diantisipasi lah. Berarti kan pada hari itu tanggal 20 Mei berarti kan ya cerah kemungkinan. Tidak ada prediksi dari mereka, sehingga ketika hujan lebat, sound system tersebut tidak terlindung dari hujan dan akhirnya pun meledak dan masa pendukung UAS yang di Kedubes Singapura pun akhirnya berbondong-bondong bubar dan meninggalkan Kedubes tersebut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pendukung UAS yang tergabung dalam masa pertahanan ideologi Serikat Islam Perisai membubarkan diri dari Kedutaan Besar Kedubes Singapura. Masa bubar setelah sound system yang dipakai dalam demo rusak akibat diguyur hujan deras. Ada kendala mobil soundnya meledak karena hujan, jadi nggak bisa menyala, kata Koordinator Lapangan Muhammad Sanata saat dihubungi pada Jumat 20 Mei 2022. Pantauan detik.com di lokasi terlihat masa aksi mulai meninggalkan Kedubes Singapura di kawasan Jakarta Selatan pada pukul 16.10 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka tampak meninggalkan lokasi melalui Jalan HR Rasuna Said. Mobil komando yang sebelumnya terparkir di depan Kedubes pun tampak sudah meninggalkan lokasi aksi. Selain itu, petugas kepolisian sudah meninggalkan lokasi tersebut. Sementara itu, lalu lintas di sekitar Kedubes Singapura terpantau ramai lancar saat masa aksi membubarkan diri. Seperti diketahui, masa Perisai menggelar demo di Kedubes Singapura untuk Indonesia siang ini. Masa demo berkaitan dengan UAS yang ditolak masuk Singapura. Betul, akan adanya aksi pada hari ini setelah sholat Jumat di Kedubes Singapura, ujar Korlap Aksi PP Perisai Muhammad Sanata dalam keterangan kepada wartawan pada Jumat 20 Mei. Berikut ini 3 tuntutan masa Perisai yang disampaikan dalam pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Mengecam dan mengutuk keras atas tindakan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh imigrasi Singapura terhadap UAS. Meminta Kedutaan Besar Singapura yang ada di Indonesia memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Usir Duta Besar Singapura karena telah mengusir UAS yang dihormati oleh rakyat Indonesia. Diketahui juga UAS sangat geram dengan Singapura. UAS dan rombongannya dideportasi dari Singapura tanpa ada penjelasan detail dari imigrasi Singapura. Saking jengkelnya, UAS sampai ngata-ngatain Singapura kurang ajar. Lihat saja nanti akan tiba masanya negeri singa dikuasai oleh Melayu deh. UAS menyampaikan curhatnya saat rombongannya ditahan selama 4 jam oleh imigrasi Pelabuhan Tanah Merah Singapura. Tanpa ada keterangan kenapa mereka diperlakukan demikian. Sudah ditahan 4 jam, artinya UAS dan rombongan dipulangkan ke Indonesia. Nah, UAS jengkel dan ngata-ngatain Singapura loh. Ustadz kondang itu mengaku saat ditahan beberapa jam itu, UAS jadi berpikir Singapura negara kecil, gitu angkuhnya bukan main. Negara ini kan kecil, kalau kita kencingi bersama-sama diarahkan pipanya ke sana, tenggelam dia.
Kok sombong? Kali dia itu, kata UAS dalam YouTube Hi Guys Official, dikutip dari Hops ID pada Selasa 17 Mei 2022. UAS kemudian menyinggung sejarah asal-usul berdirinya negeri Singapura dulu. Pendiri bangsa negara Singa itu adalah orang Melayu loh. Padahal dulu wilayah Singapura masa lalu diserang sama Demak itu Temasik. Tunggang langgang, mereka sebetulnya itu kan pendatang, datang tak bisa makan. Lihat aja pendiri bangsa itu, peci gambarnya. Habis itu dia berkuasa, kata UAS. UAS mengatakan pula, dulunya wilayah Singapura itu masuk kerajaan Melayu. Kerajaan ini wilayah kekuasaannya termasuk Johor sampai Siak. Nah, belajar dari hal ini, UAS mengatakan dia sampai dideportasi ya intinya karena ada kekuasaan. UAS yakin pada masa ini Singapura boleh saja sewenang-wenang mendeportasinya. Namun dia yakin nantinya Singapura akan direbut oleh orang Melayu lagi. Tapi nanti insya Allah akan sampai masanya zaman cucu-cucu kita yang berkuasa itu orang Melayu terus direbut. Biar tahu rasa itu, kurang ajar katanya. Sebelumnya viral, UAS dan rombongan termasuk istri dan anaknya dideportasi dari Singapura saat tiba di pelabuhan Tanah Merah Singapura. Tiba di sana, UAS kemudian ditahan. Padahal istri, anak, dan rombongannya bisa lancar melalui pemeriksaan imigrasi pelabuhan Tanah Merah. Nah, usai UAS ditahan, kemudian istri, anak, dan rombongan UAS ikut pula ditahan. Mereka ditahan selama 4 jam di ruangan di pelabuhan Tanah Merah itu. Sesudah itu, UAS dan rombongan dideportasi pelabuhan Batam pada hari itu juga. Namun keterangan dari Dubes Indonesia untuk Singapura, UAS dan rombongan tidak dideportasi, namun dilarang masuk ke wilayah Singapura itu. Namun tidak dijelaskan kenapa UAS tidak boleh masuk di wilayah pelabuhan Tanah Merah. Bagaimana komentarmu? Sebanyak 50 hingga 100 personel kepolisian disiagakan demi mengamankan aksi bela UAS di kantor Kedutaan Besar Singapura Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat 20 Mei. Kurang lebih hari ini 50 hingga 100 personel, kata Kapolsek Setiabudi, Kompol Agung Budi Permana, kepada wartawan di Kedubes Singapura. Sebagai informasi, sejumlah massa yang tergabung dalam pertahanan ideologi Serikat Islam perisai menggelar aksi unjuk rasa di Kedubes Singapura. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap UAS yang ditolak masuk Singapura beberapa waktu lalu karena alasan not to land. Sementara itu, Jayapurnama yang juga bagian dari perisai menegaskan pihaknya menuntut pemerintah Singapura meminta maaf. Aksi kita pada hari ini jelas, tuntutan kita bahwa kita ingin menyampaikan kepada Kedubes Singapura untuk agar pemerintah Singapura meminta maaf atas kasus yang menimpa UAS, ujar kepada wartawan di lokasi. Dalam aksi ini, perisai membawa beberapa poin tuntutan diantaranya. Pertama adalah perisai mengecam Singapura karena telah mendeportasi UAS tanpa alasan yang jelas. Kedua, pemerintah Singapura harus meminta maaf secara langsung kepada umat Islam Indonesia sebab telah mendeportasi UAS beserta rombongan. Apabila dalam tempo 2x24 jam pemerintah Singapura belum minta maaf, maka pemerintah Republik Indonesia harus meninjau ulang hubungan diplomatik RI Singapura ketika mendesak Dubes RI Supratomo untuk minta maaf kepada UAS umat Islam Indonesia karena telah bersikap acuh tak acuh pada kasus tersebut.